Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kami akan menjelaskan tentang materi teks cerita sejarah yang beranggotakan Ahmad Saltusturi Anggono absen 3, Aldo Syarsabrandi absen 4, Aurio Samsudin absen 13, Julia absen 21, Anissa Salsabila absen 10, Ananda Felix absen 7. Pengertian. Teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah kisah imajinasi yang ditulis dengan tokoh atau latar sejarah yang benar-benar terjadi. Teks sejarah. Teks sejarah adalah tulisan yang berisi cerita, kejadian, atau peristiwa yang benar-benar pernah terjadi atau berlangsung di masa lalu atau juga di masa lampau. Struktur. Yang pertama, orientasi. Pengenalan atau pembuka dari teks cerita sejarah. Yang kedua, urutan peristiwa. Rekaman peristiwa sejarah yang terjadi disampaikan dalam urutan kejadiannya. Yang ketiga, reorientasi. Komentar pribadi penulis tentang peristiwa atau kejadian sejarah yang diceritakan. Biasanya reorientasi ini tidak diwajibkan ada. Jadi di sini saya melanjutkan. Di sini ciri-ciri. Yang pertama, disajikan secara kronologis berdasarkan urutan kejadian atau urutan peristiwa di masa lampau. Yang kedua, berdasarkan cerita ulang. Cerita ulang dibedakan menjadi 3 jenis, itu satu, pribadi, memuat keterlibatan penulis dalam peristiwa secara langsung. Kedua, faktual, bersifat kejadian faktual, eksperimen ilmiah, jurnal wartawan, catatan kepolisian, dan sebagainya. Yang ketiga, imajinatif, memuat kisah faktual, namun dihayalkan kembali menjadi cerita yang lebih rinci dan menarik. Kemudian ada sering menggunakan konjungsi atau kata hubung temporal. Yang keempat, isinya berupa fakta yang diperoleh berdasarkan data yang dikumpulkan. Lanjut. Fungsi rekreatif, memberikan rasa gembira dan senang kepada pembaca. Fungsi dan kreativitas untuk keberlangsungan hidup, bangsa, dan bernegara untuk lebih baik. Fungsi instruktif sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Fungsi edukatif dapat dijadikan petunjuk dan pelajaran kehidupan bagi manusia dalam berperilaku. Nilai-nilai yang terkandung ada moral, ada budaya, ada sosial, estetika, dan agama. Kaidah kebahasaan. Menggunakan kalimat yang tidak langsung, menggunakan kata yang menggambarkan tokoh, peristiwa, atau tempat, menggambarkan kalimat langsung, menggunakan kalimat langsung, menggunakan kata kerja mental, menggunakan kata kerja material, menggunakan kata yang menjelaskan urutan waktu, dan menggunakan kalimat lampau. Penggunaan makna khas, ungkapan, kata atau frasa bermakna kias yang digunakan untuk membangkitkan imajinasi pembaca saat membaca dan dapat memperindah cerita. Lalu ada peribahasa. Tujuan penggunaan peribahasa adalah untuk memperkuat latar waktu dan tempat kejadian cerita. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.